Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 7. Nama Mas Aji Arendano dengan NIM 2131012. Di sini saya akan membahas pengertian dari agregat demand atau biasanya disebut AD. Nah, permintaan agregat ataupun disebut dengan agregat demand adalah keseluruhan permintaan terhadap barang dan jasa oleh pengguna dalam ekonomi. Permintaan agregat ini menunjukkan hubungan antara keseluruhan permintaan terhadap barang-barang dan jasa sesuai dengan tingkat harga. Permintaan agregat adalah suatu daftar dari keseluruhan barang dan jasa yang akan dibeli oleh sektor-sektor ekonomi pada berbagai tingkat harga. Kurva agregat demand diturunkan dari keseimbangan yang terjadi di pasar uang dan pasar barang. Keseimbangan di pasar barang terjadi jika output yang dihasilkan sama dengan jumlah permintaan akan barang-barang konsumsi, investasi, dan juga belanja pemerintah. Sedangkan keseimbangan di pasar uang terjadi apabila penawaran uang sama dengan permintaannya. Lanjut ke kondisi keseimbangan di pasar barang dan pasar uang, di mana di pasar barang di mana permintaan barang ditujukan untuk konsumsi, investasi, dan belanja negara. Ada dua hal yang dapat mempengaruhi perubahannya. Perubahan ini berasal dari kebijakan pemerintah, yaitu pajak atau FOX, logonya T ya, dan government expenditure di logonya G. Sementara itu, apa yang terjadi di pasar uang adalah berdasarkan permintaan dan penawaran uang. Uang real dipengaruhi oleh jumlah uang nominal yang peredarannya dalam hal ini diatur oleh bank sentral dan juga tingkat harga yang terjadi di pasar. Salah satu industri yang dapat digambarkan di sini, jika tingkat harga meningkat sementara jumlah uang beredar nominal itu tidak berubah, maka meningkatnya harga akan meningkatnya harga akan menurunnya nilai uang real atau M per P. Kondisi ini pada saat output tetap akan mengakibatkan suku bunga naik, dan pada akhirnya hal ini akan merubah keseimbangan awal dan menurunkan tingkat output, sehingga secara sederhana naiknya tingkat harga pada akhirnya akan menurunkan besaran output nasional. Sekian dari saya, itu saja penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian. Selanjutnya saya akan membahas masalah konsumsi pemerintah. Konsumsi pemerintah merupakan kebutuhan AD yang penting karena pengaruhnya sangat besar terhadap kebutuhan output. Nah, sementara itu kita anggap sebagai ekonomi yang dibicarakan adalah ekonomi yang tertutup. Tidak ada perdagangan luar negeri, sehingga AD sama dengan konsumsi. Investasi juga dan juga serta pengeluaran pemerintah seperti itu. Nah, seperti kita teman-teman semuanya bahwa konsumsi adalah output sama dengan income karena proses produksi pada hakikatnya menghasilkan barang dan juga jasa yang akan dibelikan ataupun diwadahi sebagai suatu rumah tangga berupa agregat demand yang saya sebutkan AD tadi. Nah, di samping itu juga proses produksi juga menghasilkan imbalan dan juga faktor produksi yang dipakai dalam produksi jasa seperti itu, dan juga menghasilkan imbalan serta faktor-faktor produksi yang dipakai dalam proses produksi. Nah, tenaga kerja misalnya yang dipakai dalam proses produksi akan mendapat imbalan berupa upah setelah mereka melakukan pekerjaan tersebut seperti itu. Nah, selanjutnya pendapatan ini akan menimbulkan permintaan agregat dalam ekonomi atau konsumsi dalam rumah tangga itu sendiri seperti itu. Tersebut ada yang disimpan dalam bentuk tabungan atau kita samakan dengan atau kita sebut dengan saving atau S. Dengan demikian bahwasanya penggunaan pendapat tersebut hanya ada dua, yaitu konsumsi atau kita samakan dengan C, dan menabung kita samakan dengan S, atau Y sama dengan C plus S seperti itu. Nah, presentasi yang dibelanjakan ditabung juga tergantung dari tingkat pendapatan teman-teman semuanya ataupun pendapatan masyarakat seperti itu. Nah, pada negara maju biasanya presentasi tabungan lebih tinggi dibanding negara yang belum maju atau negara-negara yang berkembang seperti kita Indonesia ini. Nah, sehingga apa yang terjadi jika menentukan besarnya konsumsi? Nah, konsumsi ditentukan oleh tingkat pendapatan semakin tinggi pendapatan, maka semakin tinggi pula belanja atau konsumsi. Nah, selain itu besarnya juga konsumsi dipengaruhi oleh perilaku dan juga kecenderungan masyarakat sendiri. Ada masyarakat yang mengalokasikannya bahwa konsumsi tinggi dan juga ada juga yang rendah seperti itu. Nah, kecenderungan seperti ini disebut dengan marginal propensity atau konsum atau kita singkat jadi MVC. Nah, sedangkan untuk dari sisi kecenderungan sendiri untuk menabung disebut juga marginal propensity atau to save atau disebut juga dengan MVS. Dalam bentuk persamaan itu ditulis yakni C sama dengan A plus ZY dibagi A lebih dari 0 seperti itu.
Nah, konsata ini menunjukkan bahwasanya besarnya konsumsi bila pendapatan tidak ada ataupun konsumsi minimal, seperti itu. Oke, itu dapat saya sampaikan. Pertanyaan akan menurut saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian agregat supply, di mana pengertian supply atau permintaan merupakan seluruh jumlah barang produsen yang akan dijual atau ditawarkan kepada konsumen pada tingkat harga atau periode tertentu. Nah, untuk pengertian penawaran agregat atau agregat supply adalah jumlah seluruh barang akhir dan jasa-jasa di dalam perekonomian yang dijual atau ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan pada berbagai tingkat harga. Atau dengan kata lain, penawaran agregat merupakan nilai total dari seluruh akhir barang dan jasa yang dihasilkan pada perekonomian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Nisfadia, saya berasal dari kelompok 7. Kali ini saya akan membahas tentang keseimbangan agregat demand dan agregat supply. Untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, seharusnya yang menjadi moto adalah investasi karena secara teoritis dapat memberikan efek multiplier yang lebih besar. Selain itu, peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja penduduk akan meningkatkan agregat supply. Pergeseran agregat supply secara teoritis dapat diturunkan dari fungsi produksi agregat dan keseimbangan pasar tenaga kerja. Peningkatan tenaga kerja, teknologi, modal, sumber daya manusia akan menyebabkan fungsi produksi meningkat sehingga agregat supply juga meningkat. Pertumbuhan sektor ekonomi berkembang dengan ditandai adanya peningkatan agregat demand dan agregat supply. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya berbagai aspek seperti peningkatan modal, kapasitas produksi, konsumsi, kualitas, tenaga kerja, penduduk, anggaran belanja negara, investasi perusahaan, serta berkembangnya pesatnya teknologi. Keseimbangan agregat demand dan permintaan agregat atau penawaran agregat merupakan suatu kajian penting dalam kegiatan perekonomian dalam suatu negara, terutama dalam kajian ilmu ekonomi makro. Hal ini dikarenakan perilaku konsumsi, investasi, kebijakan fiskal, pendapatan nasional, dan yang lain dalam kajian ilmu ekonomi makro berhubungan dengan permintaan agregat dan penawaran agregat, baik bersifat real maupun bersifat nominal, karena permintaan dan penawaran serta antar variabelnya saling mempengaruhi. Maka jika adanya keharmonisan antara agregat demand dan agregat supply, maka stabilitas dalam perekonomian akan berjalan dengan baik dan seimbang. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah, di sini saya Restadania akan membahas mengenai perkembangan analisis ADAS. Nah, di perkembangan analisis ADAS ini ada 3. Yang pertama yaitu peranan pengeluaran agregat. Analisis ini menunjukkan bahwa pengeluaran agregat dan bukan faktor pengeluaran yang ada akan menentukan sejauh mana kegiatan ekonomi, pendapatan nasional, dan kesempatan kerja diwujudkan dalam suatu waktu atau tahun tertentu. Analisis ini dinamakan Keynesian sederhana, simple atau simple Keynesian. Dinamakan demikian karena analisisnya belum memperhatikan 2 faktor. Yang pertama, efek dari perubahan suku bunga, dan yang kedua dari efek perubahan tingkat harga kepada kegiatan ekonomi dalam suatu negara. Selanjutnya, analisis Keynesian merupakan analisis jangka pendek yang memperhatikan perubahan kegiatan ekonomi sebagai akibat dari perubahan pengeluaran agregat. Nah, dalam analisis ini tidak memperhatikan perkembangan teknologi dan kualitas faktor-faktor produksi. Jumlah dan kualitas faktor produksi dianggap tetap. Oleh sebab itu, dalam analisis tersebut dapat
hubungan erat antara pengeluaran agregat dengan kegiatan ekonomi produk nasional yang tingkat kesempatan kerja. Nah, apabila pengeluaran agregat bertambah, maka kegiatan ekonomi produksi nasional dan kesempatan kerja pun meningkat. Peningkatan kesempatan kerja mengurangi pengangguran. Nah, selanjutnya yang kedua, penentuan suku bunga dan peranan uang. Peranan uang dan suku bunga terhadap kegiatan ekonomi diterangkan oleh Keynes bahwa efek perubahan penawaran uang kepada kegiatan ekonomi melalui rangkaian peristiwa. Ada 3 peristiwa. Yang pertama, efek perubahan penawaran uang ke atas suku bunga. Kemudian yang kedua, efek perubahan suku bunga ke atas investasi. Nah, yang ketiga yang terakhir yaitu efek perubahan investasi ke atas pengeluaran agregat dan pendapatan nasional. Rangkaian kegiatan ini dinamakan mekanisme transmisi. Nah, selanjutnya yang terakhir dalam perkembangan analisis ADAS yaitu peranan pemerintah dalam menentukan tingkat ekonomi dalam suatu tahun tertentu. Analisis Keynesian sangat mementingkan peran pemerintah dalam mempengaruhi aktivitas ekonomi. Tanpa intervensi pemerintah, ekonomi akan mengalami hal-hal berikut. Ketika aktivitas ekonomi sepenuhnya diatur oleh pasar bebas, hal-hal yang akan dialami ketika tanpa diatur oleh pemerintah, yang pertama, ekonomi sulit untuk mencapai tingkat kesempatan kerja penuh. Kemudian yang kedua, terdapat perubahan besar dalam kegiatan ekonomi dari waktu ke waktu. Nah, untuk menghadapi masalah ini, Keynesian menekankan pentingnya campur tangan pemerintah dalam usaha mencapai tingkat kesempatan penuh tanpa inflasi. Nah, baiklah, itulah penjelasan dari saya, Rista Denia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.